Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di semester genap kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehingga terjaga iman dan imun kita untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, di antaranya tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Yuk kita belajar APBN dan komponennya. Tetapi sebelum belajar, izinkan saya mencuplik kalimat bijak dari Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Pernahkah kalian mendengar tentang APBN? Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 2003, Pasal 1 Ayat 7 tentang Keuangan Negara, APBN diartikan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR. Dengan demikian, APBN merupakan suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang merupakan tahun anggaran ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Berikut ini dasar hukum penyusunan APBN di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Dalam Pasal 23 disebutkan, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan hukum berikutnya UU Nomor 17 2003, UU Nomor 1 2004, dan UU Nomor 15 2004. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 tersirat bahwa tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan demi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Kita lanjut pada fungsi APBN. Apa sih fungsi APBN? Berikut ini fungsi APBN: alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, perencanaan, dan pengawasan. Mari kita simak penjelasan masing-masing fungsi APBN berikut ini. Fungsi alokasi: APBN untuk membiayai belanja negara, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi. Contoh dari fungsi alokasi: penggunaan dana APBN untuk membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan, sarana transportasi, sekolah, tempat ibadah, dan penerangan jalan. Fungsi stabilisasi: APBN sebagai alat untuk mencapai dan memelihara keseimbangan atau kestabilan perekonomian negara. Contoh dari fungsi stabilisasi: APBN dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi inflasi. Fungsi distribusi: APBN sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh dari fungsi distribusi: dana APBN digunakan untuk subsidi beras bagi warga miskin dan bantuan pendidikan untuk anak sekolah yang kurang mampu.
Fungsi otoritas, APBN dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, APBN sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan kegiatan kenegaraan pada tahun anggaran atau tahun yang sedang berjalan. Fungsi pengawasan, APBN sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara pada tahun berjalan. Kita lanjutkan belajar tentang postur APBN. Postur APBN menggambarkan komponen yang ada di dalam APBN. Komponen APBN meliputi A. Pendapatan. Pendapatan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain PPh, PPN, PBB, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional meliputi pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Sumber pendapatan lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari penerimaan sumber daya alam baik migas maupun non-migas. Kemudian penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan ini diperoleh dari laba BUMN. Kemudian pendapatan BLU diperoleh dari keuntungan rumah sakit milik pemerintah, keuntungan perguruan tinggi negeri milik pemerintah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya, misalnya denda tilang. Kemudian penerimaan hibah adalah penerimaan negara baik dari dalam negeri maupun luar negeri tanpa perjanjian yang mengikat. Dengan kata lain, tidak perlu dibayar kembali. Setelah kalian mengetahui dari mana saja sumber pendapatan negara dalam APBN, sekarang kita akan mempelajari untuk apa saja dana APBN digunakan atau dibelanjakan. Yang masuk pada poin B yaitu belanja negara. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan transfer daerah dan dana desa digunakan untuk transfer daerah yang meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Poin C yang merupakan bagian dari komponen APBN lainnya, keseimbangan primer, D, keseimbangan umum, dan E, pembiayaan. Masing-masing komponen tersebut akan dijelaskan di tayangan berikutnya. Silakan simak terus penjelasan postur APBN di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Transfer daerah merupakan wujud kebijakan desentralisasi untuk mendanai
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam rangka otonomi daerah. Transfer daerah meliputi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Jadi didasarkan pada daerah penghasil. DAU, dana alokasi umum, yaitu dana APBN yang dialokasikan kepada daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal di daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAP merupakan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah. Dana otonomi khusus adalah dana khusus untuk membiayai otonomi daerah. Dana insentif daerah adalah dana APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini ditransfer melalui APBD kota atau kabupaten. Berikut ini komponen APBN keseimbangan primer. Keseimbangan primer dihitung dari selisih total pendapatan negara dan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Sedangkan keseimbangan umum dihitung dari selisih total pendapatan negara dan belanja negara, termasuk di dalamnya pembayaran bunga utang. Keseimbangan umum ini digunakan untuk menghitung surplus defisit APBN. Sedangkan pembiayaan merupakan pos APBN yang muncul akibat belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Agar kegiatan kenegaraan dapat berjalan, maka muncul pos pembiayaan yang diperoleh dari hutang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Untuk menyusun APBN, ada beberapa indikator atau asumsi makroekonomi yang harus diperhatikan, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai kurs, harga minyak mentah, tingkat suku bunga, dan biaya rata-rata produksi minyak mentah. Kita akan belajar menghitung surplus defisit dengan menggunakan postur APBN 2020 yang saya ambil dari data Kementerian Keuangan pada awal tahun 2020 sebelum terjadinya COVID-19. Surplus APBN terjadi apabila pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara. Sebaliknya, defisit APBN terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja negara atau belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Surplus defisit berada di poin D, yaitu keseimbangan umum, yang dihitung dari total pendapatan dikurangi total belanja negara. Seperti yang tampak pada postur APBN di samping kanan, total pendapatan sebesar 2.233,2 T dan belanja negara 2.540,4 T, nampak bahwa terjadi defisit
sebesar min 307,2 T, sebesar 1,76% dari bruto. Dengan demikian muncul pembiayaan seimbang dengan jumlah defisit, karena pembiayaan ini muncul akibat adanya defisit agar kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pembiayaan sebesar 307,2 T sama dengan jumlah defisit 307,2 T. Komponen pembiayaan muncul akibat adanya defisit APBN. Untuk menutup defisit tersebut, maka dilakukan pembiayaan utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, dan pembiayaan non-utang, misalnya investasi langsung maupun tidak langsung, atau menjual aset negara yang dianggap tidak produktif lagi. Dampak pandemi COVID-19 di negara Indonesia mendorong terjadinya perubahan defisit 1,76% di awal 2020 menjadi defisit 5,07% pada bulan April 2020. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal defisit 3% terhadap PDB. Tetapi karena kondisi darurat pandemi COVID, maka diperkenankan untuk diperlebar menjadi 5,07% terhadap PDB. Bahkan di akhir tahun 2020, defisit APBN Indonesia mencapai 6,34% terhadap PDB. Artinya, hutang Indonesia juga semakin bertambah. Anak-anak, demikian tadi ulasan APBN dan komponennya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Selalu jaga iman dan imun. Ikuti terus kelas ekonomi MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.